30 seconds. Fifteen seconds. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Untuk kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu Kitabul Haji, ya, Kitabul Haji halaman 33. Oke, kita tata niat kita tetap karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hajjatin nabiyyi, bab hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab ini menceritakan atau membahas tentang hajinya Nabi, di perjalanan hajinya Nabi atau praktek hajinya Nabi, yaitu pada tahun 10 Hijriah yang dikenal dengan nama Haji Wada, ya, Haji Pamitan, karena ini merupakan, ya, yang terakhir bagi Nabi untuk melaksanakan haji, ya, yaitu tahun 10 Hijriah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim, jami'an kesemuanya, yaitu Abu Bakar dan Ishaq bin Ibrahim, iku an Hatim. Qala berkata sopo Abu Bakrin Abu Bakar, haddatsana Hatimu banu Ismail al-Madani an Ja'far ibn Muhammadin an abihi, dari bapaknya Ja'far, yaitu Muhammad. Qala berkata sopo bapak atau abi, dakhalna telah masuk kami abi ala Jabir bin Abdullah, pada Jabir bin Abdullah yang waktu itu sahabat Jabir sudah keadaan buta, ya kan. Jadi ini Ja'far Muhammad atau Abi bercerita, kami, gitu, waktu itu, ya, datang ke tempat Jabir bin Abdullah, ya, saat itu beliau sudah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat matanya.
Fasa'ala maka bertanya sopo Jabir anil qaumi tentang kaum. Maksudnya ya, Jabir menanyakan siapa-siapa rombongan ini yang datang. Ini siapa? Ini siapa? Hatta taha hingga sampai siapa Jabir ilayya kepadaku abi. Sampai pada gilirannya ya, beliau menanyakan kepada saya. Fakultu maka berkata aku Abi atau Muhammad, ana aku iku Muhammad ibnu Ali ibni Husain. Muhammad ibni Ali ibni Husain. Saya adalah Muhammad, anak laki-lakinya Ali, anak laki-lakinya Husain. Berarti Muhammad bin Ali bin Husain ini cucu dari Husain. Nah, Husain itu cucunya Nabi. Fa'ahwa maka menyondongkan siapa Jabir bin Abdillah biadihi pada tangannya Jabir ila roksi pada kepalaku Muhammad. Lalu Jabir mengarahkan tangannya pada kepala saya. Fanaza'a maka melepas siapa Jabir zirri pada kancing bajuku al-a'la yang atas. Thumma naza'a kemudian melepas siapa Jabir zirri pada kancing bajuku al-asfala yang bawah. Lalu Jabir melepas kancing baju saya mulai yang atas sampai yang bawah. Thumma wado'a kemudian meletakkan siapa Jabir. Thumma wado'a kemudian meletakkan siapa Jabir kaffahu pada telapak tangannya Jabir baina thadiyya di antara kedua susuku. Ya. Lalu Jabir meletakkan telapak tangannya di antara kedua susu saya. Jadi di sini, ya, ditaruh di sini. Wa ana sedangkan aku Muhammad atau Abi yauma idzin pada hari itu iku hulamun pemuda syabun yang masih muda ya, waktu itu saya masih remaja ya, masih sangat muda ya, masih remaja. Faqala maka berkata sopo Jabir marhaban beruntung marhaban beruntung bika denganmu ya bena akhi wahai anak laki-laki saudara laki-lakiku. Wah beruntung bisa ketemu kamu, wahai anak laki-laki saudaraku. Sal bertanyalah kamu, Muhammad, amma dari apa-apa, syi'ta yang menghendaki kamu. Ya sekarang silakan. Mau ada pertanyaan apa, mau bertanya tentang apa, silahkan. Fasa'altuhu maka bertanya aku Muhammad atau Abi hu pada Jabir wahwa sedangkan Jabir iku a'ma buta. Waktu itu beliau sudah buta.
Dan saya juga bertanya kepada beliau. Wa hadara, dan tiba apa waqtus sholati, waktunya sholat. Dan tibalah waktunya sholat saat itu. Di saat kami sedang berbincang, ya, tahu-tahu tibalah waktunya sholat. Faqama, maka berdiri siapa Jabir, maksudnya berdiri untuk sholat. Fi nisajatin, di dalam pakaian. Fi nisajatin, di dalam pakaian. Multahifan, dengan menyelimutkan. Biha, pada pakaian. Kullama wada'aha, ketika meletakkan dia Jabir ha, pada pakaian, alaman kibihi, pada atau di atas pundaknya Jabir, roja'a, maka kembali, roja'a, maka kembali, opo torofaha, kedua ujungnya pakaian, ilaihi, pada Jabir, min sighariha, karena kecilnya pakaian. Jadi waktu itu Jabir sholat dengan mengenakan satu pakaian, yaitu dengan cara diselimutkan, ya. Yaitu diikat di sini, ya. Kalau sekarang ya sarung, nah, terus ditaruh di sini, ya kan. Nah, tapi ternyata karena pakaiannya ini pakaian kecil, sehingga setiap kali ditaruh di pundak selalu jatuh, ya. Jadi roja'a torofaha ilaihi, maksudnya kedua ujung ini setiap mau diikat ke sini, ini selalu jatuh, ya. Nah, waridauhu, sedangkan selendangnya Jabir, selendang itu pakaian atas, kalau tadi sarung, pakaian bawahnya, iku ila jambihi, di sebelahnya Jabir. Alal misjabi, di gantungan baju, ya. Di waktu itu sebenarnya juga ada selendangnya, yaitu digantung di cantolan baju. Tapi ternyata tidak juga memakai selendang, ya. Cukup mengenakan pakaian satu itu tadi, walaupun ya lepas-lepas tetap saja dipakai, ya, dipertahankan. Fasallah, maka sholat siapa Jabir, bina, dengan kami. Lalu beliau sholat dengan kami, dengan mengenakan satu pakaian itu tadi. Fakultu, maka berkata aku Muhammad atau Abi, akhbirni, mengkhabarilah engkau Jabir, ni kepadaku, an hajjati Rasulillah, tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong, saya dikhabari, diceritai tentang hajinya Nabi. Faqala, maka berkata sopo Jabir, biadihi, dengan tangannya Jabir, maksudnya isyarah. Fa'aqada, maka menggenggam atau mengikat siapa Jabir, tis'an, pada 9. Nah, lalu Jabir melakukan isyarah dengan tangannya
yaitu menggenggam 9 jarinya. Ya. Menggenggam 9 jarinya, berarti begini. Nah, yang 9 digenggam. Lalu faqala, maka berkata sapa Jabir, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku makatha, telah bertempat tinggal siapa Nabi, maksudnya di Madinah, tis'a sinina, 9 tahun. Lam yahujja, tidak haji siapa Nabi. Jadi sambil begini, ya kan, sambil mengatakan Nabi itu bertempat tinggal, ya, hijrah di Madinah sudah 9 tahun, itu Nabi belum pernah melaksanakan haji. Nah, setelah itu, ya kan, thumma adzana, kemudian memberi pengumuman siapa Nabi, finnasi, di kalangan manusia, fil ashirati, di dalam tahun ke-10. Lalu Nabi mengumumkan, ya, kepada seluruh umat Islam, ya, pada tahun 10 Hijriah. Yang isinya pengumuman bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hajjun, orang yang haji. Diumumkan bahwa Nabi tahun ini akan melaksanakan haji. Akhirnya faqadima, maka datang. Faqadima, maka datang al-Madinata, pada Madinah, sopo basyarun, manusia, kathirun, yang banyak. Ya, akhirnya, ya, banyak orang yang berdatangan ke Madinah, ya, dari segala penjuru, ya, semua datang ke Madinah, semua. Kulluhum, kesemuanya mereka, orang-orang yang berdatangan itu, yaltamisu, mencari siapa kulluhum, ayyatama, mengikuti siapa kulluhum, mereka, bi Rasulillahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua datang dari jauh-jauh ke Madinah, ya, dengan tujuan ingin mengikuti Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji. Wa ya'mala, dan mengamalkan siapa kulluhum, mithla amalihi, semisal amalannya Nabi, dan mereka berkeinginan untuk, ya, mengamalkan haji seperti yang diamalkan oleh Nabi. Fakharajna, maka keluar kami. Fakharajna, maka keluar kami, ma'ahu, bersama Nabi. Akhirnya kami semua, ya, rombongan besar bersama-sama keluar dengan Nabi untuk melaksanakan haji. Hatta ataina, hingga datang kami, Dzul Khulaifah, di Dzul Khulaifah, sampai kami datang di Dzul Khulaifah. Ternyata fawaladat, maka melahirkan sopo Asma'u bintu Umaisin, Asma binti Umais, Muhammad ibna Abi Bakrin, pada Muhammad ibna Abi Bakrin.
Ya, ternyata sampai di Dzulkhulaifah, ya kan, Asma ya, melahirkan putranya yaitu Muhammad ibna Abi Bakrin, anak dari Abu Bakar. Ya. Fa'arsalat, maka utusan siapa Asma, maksudnya mengutus seseorang, ila Rasulillahi, untuk datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menanyakan kaifa, bagaimana, asna'u, berbuat aku Asma, ya, karena sudah melahirkan, ya kan, berarti kondisinya adalah nifas. Akhirnya Asma menyuruh seseorang untuk datang ke Nabi menanyakan apa yang harus aku lakukan setelah saya melahirkan ini. Qala, bersabda siapa Nabi, Ightasili, mandilah kamu Asma, wastaghfiri, dan memakai cawatlah kamu, bithaubin, dengan pakaian. Lalu oleh Nabi diperintahkan agar Asma melakukan mandi, ya, mandi junub, kemudian memakai cawat, ya, dengan kain. Ya, kalau sekarang ya bisa pakai apa itu namanya, pembalut itu, apa, pampers, apa, ya, apa yang kecil-kecil itu silahkan. Wa ahrimi, dan ihramlah kamu Asma. Dan perintah selanjutnya, ya, adalah agar Asma melakukan ihram, ya. Karena memang waktu itu pas di Dzulkhulaifah, ya, di Mikot, ya. Fasalla, maka salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di masjid. Lalu Nabi sholat di masjid Dzulkhulaifah. Ya. Thumma raqiba, kemudian naik siapa Nabi, al-qaswa'a, pada onta qaswa. Setelah sholat 2 rakaat, ya, sholat mikot itu, lalu Nabi menaiki ontanya, onta qaswa. Hatta, sehingga idza stawat, ketika telah tetap, bihi, dengan Nabi, opo naqatuhu, ontanya Nabi, alal baida, di tanah baida. Ya, ketika, ya, onta Nabi sudah di tanah baida, nazartu, maka memandang aku Jabir, ila maddi basari, pada panjangnya penglihatanku. Jadi sejauh mata saya memandang, baina yadaihi, di antara depannya Nabi, ke arah depannya Nabi, min raqibin, orang yang naik kendaraan, min raqibin, orang yang naik kendaraan, wa masyin, dan orang yang berjalan kaki. Jadi saya memandang ke arah depannya Nabi, sejauh mata saya memandang itu penuh dengan manusia. Jadi penuh dengan lautan manusia, baik yang naik kendaraan maupun yang berjalan kaki. Wa an yaminihi, dan dari sebelah kanannya Nabi, mithla dzalika, semisal itu. Begitu pula saya memandang ke sebelah kanannya Nabi, sejauh mata saya memandang, ya kan, penuh dengan lautan manusia, baik naik kendaraan maupun para pejalan kaki. Wa an yasarihi,
dan dari sebelah kirinya Nabi misla dzalik, semisal itu. Begitu pula sebelah kirinya Nabi, saya pandang sejauh mata saya memandang, penuh dengan manusia. Wa min khalfihi, dan dari belakangnya Nabi misla dzalik, semisal itu. Begitu pula di belakangnya Nabi, ya kan? Sejauh mata saya memandang, penuh dengan manusia. Jadi rombongan besar waktu itu untuk berangkat haji bersama-sama Nabi. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku baina azhurina, di tengah-tengah kami. Nah, waktu itu Nabi berada di tengah-tengah kami. Wa alaihi, dan atas Nabi yanzilu turun opo Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Dan Nabi adalah orang yang dituruni Al-Qur'an. Wa huwa, dan Nabi iku ya'rifu, mengetahui siapa Nabi, ta'wilahu, pada pengertiannya Al-Qur'an. Dan Nabi juga mengetahui pengertiannya Al-Qur'an. Nabi adalah orang yang dituruni Al-Qur'an, dan beliau tahu isinya, tahu maksudnya, tahu pengertiannya Al-Qur'an. Wama, dan apa-apa amilah yang mengamalkan siapa Nabi, bihi, dengan ma, min syai'in, dari sesuatu, amilna, maka mengamalkan kami, bihi, pada syai'. Dan apa-apa yang diamalkan oleh Nabi, maka kami amalkan, ya, karena Nabi adalah orang yang dituruni Al-Quran, juga memahami isinya Al-Quran, ya. Maka sudah sepantasnya, ya kan, kalau Nabi diikuti beribu-ribu manusia, dan semua yang diamalkan oleh Nabi juga kami amalkan. Nah, fa'ahalla, maka membaca talbiyah siapa Nabi, bitauhidi, dengan mengesahkan, maksudnya mengesahkan kepada Allah. Nah, lalu pada saat itu Nabi membaca talbiyah dengan kalimat-kalimat tauhid, ya, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah, labbaik, dalem, Allahumma, ya Allah, labbaik, dalem, labbaik, dalem, la syarika, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai laka bagi engkau Allah. Labbaik, dalem, innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan kenikmatan, ikulaka, milik engkau Allah, wal mulka, dan kerajaan, la syarika, tidak ada sekutu, laka, bagi engkau Allah. Ya Allah, ya, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan itu milikmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, inilah merupakan salah satu dari bentuk at-tauhid, ya kan, yaitu la syarika laka, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ahalla, dan membaca talbiyah sapa annasu, manusia, bihadza, dengan ini, alladzi, yang, yuhilluna, sama membaca talbiyah mereka, bihi, dengan ladzi.
Nah, orang-orang ya, semua ya, pada ikut membaca, ya, orang-orang semua pada ikut membaca talbiyah seperti yang telah dibaca oleh Nabi, mengikuti ya talbiyahnya Nabi. Namun ternyata falam yarudda, maka tidak menolak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim atas mereka syai'an pada sesuatu minhu dari ma atau minhu dari talbiyah. Tapi ternyata Nabi juga tidak melarang kepada mereka yang waktu itu sama membaca talbiyah seperti Nabi. Di orang-orang pada ikut membaca talbiyahnya Nabi, Nabi pun tidak melarang. Walazima dan tetap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu pada talbiyahnya Nabi, dan Nabi pun juga tetap dalam membaca talbiyahnya, terus membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu terus dibaca oleh Nabi. Qala berkata sapa Jabirun Jabir radhiyallahu an, lasna tidak ada kami iku nanwi berniat kami illa kecuali al-hajjah pada haji. Karena memang lasna tidak ada kami iku na'rifu mengetahui kami al-umrata pada umroh. Di Jabir berkata, waktu itu niat kami hanya haji, ya kan. Jadi kami dan yang lain ya banyak ya. Jadi semuanya itu pokoknya niatnya niat haji, karena kami tidak tahu umroh, belum mengenali umroh. Hatta sehingga idza ataina ketika tiba kami atau datang kami al-baita pada Baitullah ma'ahu bersama Nabi, istalama maka mengusap siapa Nabi ar-rukna pada rukun, pada pojok, yaitu Hajar Aswad. Faromala maka lalu lari kecil siapa Nabi salasan 3 putaran. Wa masya dan berjalan biasa atau berjalan siapa Nabi arba'an 4 kali putaran. Thumma nafadha kemudian lanjut siapa Nabi ila maqami Ibrahim ke makom Ibrahim alaihissalam, ke tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Faqara'a maka membaca siapa Nabi membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, wattakhidhu dan mengambillah kalian mim maqami Ibrahim dari makom Ibrahim musallan pada tempat sholat. Jadi ketika kami sudah tiba di Baitullah ya kan, bersama-sama dengan Nabi, lalu Nabi langsung mengusap rukun Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad. Setelah mengusap Hajar Aswad, lalu Nabi ya, berjalan lari kecil 3 putaran. Ya. Lari kecil 3 putaran, 1, 2, 3.
dengan lari kecil. Setelah itu dilanjutkan dengan berjalan biasa sebanyak 4 putaran. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi keseluruhan ada 7 putaran. Jadi 7 putaran itu diawali dari Hajar Aswad. Nah, 3 putaran pertama lari kecil, 4 putaran kedua jalan biasa. Setelah itu berjalan menuju ke makom Ibrahim sambil membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu faja'ala, setelah sampai faja'ala maka menjadikan siapa Nabi al-maqama pada makom Ibrahim bainahu di antara Nabi wa bainal baiti dan di antara Baitullah. Lalu Nabi menjadikan makom Ibrahim itu di antara Nabi dan Baitullah. Berarti makom berada di tengah-tengah, ya, makom berada di tengah-tengah. Jadi gambarnya ya kira-kiranya ini contoh aja. Ya ini ya. Ini umpama ini Ka'bah. Ya, Ka'bah. Nah, gini Ka'bah. Ini segi 4 ya Ka'bahnya. Nah, sini ada Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad, sini ada Rukun Yaman, ya kan. Nah, di sini ini ada makom Ibrahim ya. Di sini ada makom Ibrahim. Nah, jadi Nabi menjadikan ya makom Ibrahim di antara Nabi dengan Bait Ka'bah, ya Ka'bah, makom, terus Nabi, ya, sehingga Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah dan ke makom Ibrahim, karena makom Ibrahim berada di tengah-tengah. Fakana maka ada sopo abi bapakku Ja'far iku yakulu berkata sopo bapak wala a'lamuhu dan tidak mengetahui aku bapak atau Muhammad tadi di depan perawinya yang datang ke tempat Jabir tadi tidak mengetahui aku bapak atau Muhammad hu pada Jabir zakarahu menyebutkan siapa Jabir hu pada hadis illa kecuali anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata Ja'far ya, bapak saya yaitu Muhammad mengatakan ya, yang saya ketahui Jabir memangkulkan hadis ini benar-benar dari Nabi ya, tidak dari yang lain. Jadi hanya dari Nabi. Yaitu karena ada siapa Nabi yaqra'u membaca siapa Nabi fir raq'ataini di dalam 2 rakaat qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Di membaca surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas wa qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul ya ayyuhal Kafirun atau surat Al-Kafirun. Nah, ketika Nabi sholat di belakang makom, sholat 2 rakaat di belakang makom, ya, itu yang dibaca surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Setelah sholat, thumma roja'a. Kemudian kembali siapa Nabi ilar rukni pada pojok. Setelah Nabi sholat, Nabi kembali lagi ke Hajar Aswad, ya, ke pojok maksudnya ke rukun Hajar Aswad.
Fastalamahu, maka mengusap siapa Nabi hu pada Hajar Aswad. Lalu Nabi mengusap Hajar Aswad setelah sholat 2 rakaat itu. Tsumma kharaja, kemudian keluar siapa Nabi setelah mengusap Hajar Aswad. Lalu Nabi keluar minal babi, dari pintu masjid, ya kan. Nabi berjalan menuju keluar dari pintunya Masjidil Haram, ya kan. Ila Sofa, ke arah Bukit Sofa. Lalu Nabi datang ke Bukit Sofa. Falamma dana, maka ketika telah dekat siapa Nabi minas Sofa, dari Bukit Sofa, qara'a, maka membaca siapa Nabi. Begitu Nabi sudah dekat dengan Bukit Sofa, lalu Nabi membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Inna Safa, sesungguhnya Bukit Sofa, wal Marwata, dan Bukit Marwah, iku min sya'airillah, termasuk tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u, memulai aku, Nabi, bima, dengan apa-apa, bada'a, yang telah memulai, sapa Allahu, Allah, bihi, dengan ma. Setelah Nabi membaca ayat, lalu Nabi bersabda, saya memulai sesuai dengan yang telah dimulai oleh Allah. Nah, Allah memulainya dengan kalimat Innas Sofa. Innas Sofa wal Marwata. Berarti ya, yang diawalkan oleh Allah adalah Bukit Sofa. Nah, maka Nabi mengatakan, saya akan memulai sesuai yang telah dimulai oleh Allah, mengawalkan sesuai yang telah diawalkan oleh Allah. Akhirnya fabada'a, maka memulai atau ya mengawalkan memulai siapa Nabi bisofa, pada Bukit Sofa. Lalu Nabi mendahulukan untuk datang ke Bukit Sofa. Farokia, maka naik siapa Nabi alaihi, di atas Bukit Sofa. Lalu Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Hatta ro'a, hingga melihat siapa Nabi al-baita, pada Baitullah. Fastaqbala, maka menghadap siapa Nabi al-qiblata, pada kiblat. Dinaik sampai bisa melihat Baitullah, lalu menghadap ke Baitullah, menghadap ke kiblat. Fawahada, maka mengesahkan siapa Nabi Allah, pada Allah. Wa kabbarahu, dan mengagungkan siapa Nabi hu, pada Allah. Lalu Nabi membaca kalimat-kalimat tauhid dan kalimat-kalimat takbir, ya. Waqala, dan berkata siapa Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdah. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi. Waqala, dan ya mengatakan atau berdoa, membaca siapa Nabi, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan
illallah kecuali Allah, wahdahu dengan esanya Allah, la syarika tidak ada sekutu, lahu bagi Allah. Lahu bagi Allah al-mulku kerajaan, walahu dan bagi Allah alhamdu segala puji, wahwa dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, iku qadirun kuasa. La ilaha tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah, wahdahu dengan esanya Allah, anjaza melaksanakan siapa Allah wa'dahu pada janjinya Allah. Allah meneruskan atau melaksanakan janjinya. Wa nasara dan menolong siapa Allah abdahu pada hambanya Allah. Dan Allah menolong kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad serta orang-orang iman pada waktu itu. Wahazama dan membuat lari siapa Allah al-ahzaba pada beberapa bala tentara kafir, wahdahu dengan esanya Allah, dengan sendirinya Allah, ya. Dan Allah telah membuat porak-poranda para pasukan kafir dengan sendirian, ya. Thumma da'a, kemudian berdoa siapa Nabi, baina dzalika di antara demikian itu kalimat. Lalu ya, Nabi menambahkan dengan doa-doa yang lain di antara kalimat-kalimat itu. Qala berdoa siapa Nabi, mithla hadza semisal ini kalimat, salasa marratin 3 kali. Jadi Nabi mengucapkan ya, kalimat di atas itu sebanyak 3 kali. Dibaca kalimat ini, doa, setelah itu baca lagi. Setelah 3 kali dibaca, thumma nazala kemudian turun siapa Nabi, ilal marwati menuju bukit Marwah. Lalu Nabi turun ya, berjalan menuju bukit Marwah. Hatta sehingga idzan sobat ketika telah tegak opo qodamahu kedua telapak kakinya Nabi fi batnil wadi di tengah-tengahnya jurang. Kalau sekarang ya sudah nggak ada jurangnya, ya sudah jadi ruangan yang bagus, ya. Sekarang diganti dengan tanda lampu hijau, ya kan. Sa'a maka lari kecil siapa Nabi. Jadi Nabi turun dari Bukit Marwah terus berjalan ya, sampai ketemu dengan lampu hijau ya. Setelah di lampu hijau Nabi melakukan lari kecil ya. Sampai lampu hijau berikutnya. Hatta sehingga idza sa'idata ketika naik kedua telapak kaki ya, mohon maaf. Hatta sehingga idza sa'idata ketika naik apa kedua telapak kakinya Nabi, maksudnya naik menuju ke arah Bukit Marwah,
Masya maka berjalan biasa siapa Nabi. Hatta ata hingga datang siapa Nabi Al-Marwata pada Bukit Marwah. Fafa'ala maka mengerjakan siapa Nabi Alal Marwah di atas Bukit Marwah. Kama fa'ala sebagaimana telah mengerjakan siapa Nabi ala sofa di atas Bukit Sofa. Adapun yang dilakukan oleh Nabi di atas Bukit Marwah itu sama dengan yang telah dilakukan oleh Nabi di atas Bukit Sofa. Hatta sehingga idza kana ketika telah ada opo akhiru tawafihi akhir tawafnya Nabi atau maksudnya akhir sa'inya Nabi iku alal marwati di atas Marwah. Jadi dari Bukit Sofa ya kan jalan sampai Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa lagi 2, Sofa ke Marwah lagi 3, Marwah dari Sofa lagi 4, Sofa dari Sofa ke Marwah lagi 5, Marwah ke Sofa lagi 6. Nah, Bukit Sofa ke Marwah 7 ya. Ketika sudah dapat ke-7 ya kan sa'inya, faqala maka bersabda siapa Nabi lau anni seandainya sesungguhnya aku iku istaqbaltu menghadap aku min amri dari perkaraku ma pada apa-apa istadbartu yang istadbartu yang mundur aku lam asuk maka tidak menggiring atau tidak membawa aku al hadiyah pada hadiah, maksudnya bawa onta hadiah itu. Jadi Nabi bersabda di atas Bukit Marwah itu setelah sa'i yang ke-7 dapat 7 putaran itu ya, Nabi bersabda seandainya tidak terlanjur maka saya tidak membawa hadiah dari rumah. Jadi seandainya tidak terlanjur, ya kan, maka saya tidak bawa onta hadiah dari rumah. Wa ja'altuha dan menjadikan aku Nabi pada ihram umrotan pada umroh. Dan ihram saya akan saya jadikan ihram umroh. Nah, berarti ya jadinya ya hajinya haji tamattu ya kan, umpama tidak terlanjur. Tapi berhubung sudah terlanjur ya sudah ya kan, nggak bisa ihramnya dijadikan ihram umroh ya. Artinya nggak bisa lukar ya karena sudah bawa onta hadiah dari rumah. Nah, faman maka barang siapa karena ada dia orang minkum dari kalian laisa tidak ada ma'ahu bersamanya opo hadiyun hadiah, dan maka barang siapa di antara kalian yang tidak membawa onta hadiah falyahillah hendaklah lukar dia, maka hendaklah dia lukar ya, melepas pakaian ihramnya ya, mencukur rambutnya ya. Wal yaj'alha dan hendaklah menjadikan dia pada ihram umrotan pada umroh, dan hendaknya ihramnya itu dijadikan ihram umroh saja. Berarti ya melakukan umroh di dalam bulan haji. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring
manfaat dan barokah. Nah, sementara kita skores istirahat ya, sejenak ya 10 menit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqama, maka berdiri Sopo Suraqah ibnu Malik bin Ju'shum, Suraqah ibnu Malik bin Ju'shum. Faqala, maka berkata dia Suraqah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ali amina, adakah untuk tahun kita, hadza yang ini, am ataukah, li abadin untuk selamanya. Lalu setelah Nabi bersabda, ya, di atas itu tadi, ya, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa hadiah berupa onta, maka hendaknya dia lukar dan hendaknya ihramnya dijadikan ihram umrah. Nah, setelah itu Suraqah berdiri dan bertanya kepada Nabi, Nabi, apakah peraturan ini untuk tahun ini saja, untuk kita saja, atau untuk selamanya? Fasyabbaka, maka ngapurancang, ya, ngapurancang begini. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu, pada beberapa jarinya Nabi, wahidan, satu, fil ukhra, di dalam yang lain, ya, maksudnya begini, ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, dakhalat, masuk, apa al-umratu umrah, fil haji, di dalam bulan haji, ya. Nabi bersabda, ya, bahwa, ya, umrah itu bisa dilaksanakan di dalam bulan haji, ya. Jadi umrah itu bisa dimasukkan atau dilaksanakan di dalam bulan haji, sehingga, ya, hajinya menjadi qiron atau tamattu, ya. Marrataini, dua kali. Nabi bersabda seperti ini dua kali. Dakhalatil umratu fil haji, dakhalatil umratu fil haji. La, tidak, bal, bahkan, li abadin, abadin, li abadin, untuk selamanya, abadin, selamanya. Ketahuilah bahwa peraturan ini berlaku untuk seterusnya, untuk selamanya. Wa qadima, dan datang sopo Aliun, Ali, minal Yamani, dari Yaman, bibudnin Nabi, dengan membawa onta hadiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi Ali datang dari Yaman dengan membawa onta hadiahnya Nabi. Fawajada, maka menjumpai siapa Ali, Fatimata, pada Fatimah radhiyallahu anha, mimman, termasuk orang, halla, yang lukar siapa orang. Ternyata, ya, Ali menjumpai istrinya yaitu Fatimah termasuk orang yang lukar, ya. Berarti, ya, Fatimah waktu itu tidak membawa onta, sehingga Fatimah lukar. Walabisat, dan memakai siapa Fatimah thiaban, pada pakaian, sobiron, yang, ya, kena sumba atau yang disumba, ya, di winter, ya.
Sobiwon yang diwenter. Maksudnya ya memakai pakaian biasa. Waktu halat dan memakai celak siapa Fatimah, ya, dandan. Ya, seperti ya umumnya wanita yang tidak ihram. Fa'angkaro maka mengingkari siapa Ali. Dzalika pada demikian itu ya perbuatan Fatimah, lukar, memakai pakaian biasa, memakai celak, alaiha atas Fatimah. Ya, Ali ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh Fatimah. Loh, kok begitu? Hajian atau orang haji kok sedang ihram kok begitu? Faqalat maka berkata sopo Fatimah, inna abi sesungguhnya bapakku, maksudnya Nabi Muhammad, iku amaroni memerintahkan sopo bapak nih kepadaku bihada dengan ini. Lalu Fatimah menjelaskan kepada Ali, ya saya melakukan seperti ini mas, ini diperintah oleh bapak, ya, diperintah oleh Rasulullah. Qala berkata sopo Jabir, fakana maka ada sopo Aliun Ali, yaqulu berkata dia Ali bil Iraqi di Irak. Ya. Jabir menjelaskan, jadi ketika Ali bercerita hadis ini, ya, dia sedang berada di Irak. Fadhahabtu maka pergi aku Ali, nyambung hadis lagi, ila Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muharrishan orang yang melaporkan, muharrishan orang yang melaporkan, ala Fatimata atas Fatimah, lilladzi pada sesuatu atau lilladzi pada yang sonaat telah berbuat siapa Fatimah, mustaftian dengan meminta petunjuk, meminta pituah, li Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima di dalam apa-apa, zakarat yang telah menceritakan siapa Fatimah, anhu dari Nabi. Setelah Fatimah berkata bahwa saya begini ini mas karena diperintah oleh bapak saya, maka kemudian ya, saya Ali langsung pergi ke tempat Nabi untuk melaporkan atas perbuatan atau atas tindakan yang telah dilakukan oleh Fatimah. Ya, seraya saya juga meminta fatwa kepada Nabi gitu, atas ya, yang sudah diucapkan oleh Fatimah yang katanya dari Nabi. Apa benar itu perintah dari Nabi? Fa akhbartuhu maka mengkhabari aku Ali hu pada Nabi, lalu saya kabarkan kepada Nabi bahwa ani sesungguhnya aku Ali iku ankartu mengingkari aku Ali dzalika pada demikian itu perbuatan Fatimah yaitu lukar alaiha atas Fatimah. Saya kabarkan atau saya ceritakan, saya sampaikan kepada Nabi bahwa saya mengingkari perbuatan Fatimah itu. Belum waktunya lukar kok sudah lukar. Faqala maka bersabda siapa Nabi,
Sodakot, benar siapa Fatimah. Sodakot, benar siapa Fatimah. Benar Fatimah itu sudah pas. Ya seperti itu yang benar. Mada, apakah sesuatu kulta berkata kamu Ali? Hina farota, ketika mewajibkan kamu, maksudnya berniat kamu, al-hajjah, pada haji. Nah sekarang kamu sendiri gitu, ketika akan berangkat haji, itu niat kamu apa? Niat kamu apa? Haji apa umroh? Qala, menjawab siapa Ali, qultu, telah mengatakan aku, maksudnya telah niat aku, Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku uhillu, berikhram aku, bima, dengan apa-apa, ahalla, yang berikhram, bihi, dengan ma, sopo rasuluka, utusanmu Allah. Lalu saya jawab pertanyaan Nabi itu. Ya, saya kemarin niatnya ya seperti engkau, ya kan, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka. Qala, bersabda siapa Nabi, fa inna ma'i, maka sesungguhnya bersamaku Nabi, opo al-hadiyah, hadiah. Wah, kalau niat kamu itu seperti aku, ikhramnya seperti aku, maka ketahuilah saya ini bawa hadiah. Untuk itu fala tahillu, maka jangan lukar kamu Ali. Maka kamu jangan lukar, nggak boleh lukar. Qala, berkata sopo Jabir, fakana, maka ada opo jama'atul hadi'i, kumpulannya hadiah, hewan hadiah. Jadi onta-onta itu, onta-onta hadiah. Alladzi, yang qadima, datang bihi, dengan onta, sopo Aliun, Ali, minal Yaman, dari Yaman. Walladzi, dan yang ata, datang bihi, dengan membawa ladzi atau hadiah, sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iku mi'atan, 100 ekor. Jabir menjelaskan bahwa jumlah total hadiah yang dibawa Ali, ya, onta hadiah yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan onta hadiah yang dibawa oleh Nabi dari Madinah itu 100 ekor. Qala, berkata sopo Jabir, fahalla, maka lukar sopo annasu, manusia, kulluhum, kesemuanya mereka manusia, wa qassaru, dan mencukur rambut mereka. Akhirnya, ya kan, semua orang, ya kan, lukar dan mencukur rambut mereka. Illa Nabi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman, dan orang, kana, yang ada, ma'ahu, bersama dia, opo hadayun, hadiah, kecuali Nabi dan orang-orang yang waktu itu membawa hadiah seekor onta, maka tetap memakai pakaian ihram dan tidak lukar, ya, setelah melaksanakan sa'i Safa Marwah.
Falamma kana, maka ketika telah ada opo yaumut tarwiyah, hari tarwiyah tanggal 8 ya, Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, tawajjahu, maka menghadap mereka ila Minan, ke Mina. Ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, mereka pada ya, berbondong-bondong menuju Mina. Ya. Maksudnya ya ke Arafah, ya, ke Arafah, ya kan, lewat Mina. Fa'ahallu, maka berikhram mereka bil haji, dengan haji. Lalu mereka mulai ihram haji ya. Warakiba, dan naik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka sholat siapa Nabi, biha di Mina, az-zuhra, pada sholat zuhur, wal asra, dan sholat asar, wal maghriba, dan maghrib, wal isya'a, dan isya', wal fajra, dan sholat subuh ya. Setelah sesampainya di Mina ya, Nabi melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, 5 waktu di Mina. Tsumma makatha, kemudian diam siapa Nabi, qalilan, sebentar. Lalu ya, diam sejenak, menunggu, hatta tola'at, hingga terbit opo asyamsu, matahari, sampai matahari terbit. Berarti sudah tanggal 9 ya. Wa amara, dan memerintahkan siapa Nabi, bikubatin, kemah, min sya'arin, dari bulu, tutrobu, didirikan apa kemah, lahu, untuk Nabi, binamirota, di Namiroh ya. Dan Nabi memerintahkan agar dibikinkan ya, kemah bulu ya, di Namiroh sana ya. Ini persiapan ya untuk Nabi ya. Namiroh itu ya dekatnya Arafah ya, tapi bukan Arafah ya, bukan kawasan Arafah. Fasara, maka berjalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara, maka berjalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berangkat ya. Di setelah matahari terbit, Nabi berangkat menuju ke Arafah. Wala tasyukku, dan tidak ragu-ragu sapa Quraisyun, orang Quraisy, illa, kecuali annahu, sesungguhnya Nabi iku wakifun, orang yang wukuf, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, Muzdalifah, kama kanat, sebagaimana telah ada sapa Quraisyun, orang Quraisy, tasna'u, berbuat mereka orang-orang Quraisy, fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Nah, waktu itu orang Quraisy yakin betul, mereka tidak ragu-ragu bahwa Nabi ini nanti
pasti wukuf di Muzdalifah seperti yang telah mereka lakukan di masa jahiliyah. Ternyata fa'ajaza, maka lanjut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi terus jalan, walaupun sudah di Muzdalifah Nabi terus jalan. Hatta ata, hingga datang siapa Nabi Arafata, pada Arafah, sampai Nabi datang di Arafah. Fawajada, maka menjumpai siapa Nabi al-qubbata, pada kemah, qad dzuribat, sungguh-sungguh telah dijadikan atau didirikan, dibuat apa kemah, lahu, untuk Nabi, binamiro, tadi namiro. Nah, ternyata kemahnya sudah siap, sudah didirikan di Namiro untuk Nabi. Fanazala, maka bertempat siapa Nabi biha, di kemah itu. Lalu Nabi bertempat di kemah itu, kemah yang ada di Namiroh tadi. Hatta, sehingga idza zaghot, ketika telah tergelincir apa asyamsu, matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur. Amaro, maka memerintahkan siapa Nabi bil qaswa, pada onta qaswa. Faruhilat, maka diberangkatkan apa onta qaswa, lahu, untuk Nabi. Nah, ketika matahari sudah tergelincir, sudah masuk zuhur, maka Nabi memerintahkan agar onta qaswa diberangkatkan untuk membawa Nabi ke tempat wukuf. Fa'ata, maka datang siapa Nabi batoknal wadi, pada tengah jurang. Lalu Nabi mendatangi di tengah jurang, yaitu tempat wukuf di Arafah. Fa khotoba, maka khutbah siapa Nabi an-nasa, pada manusia. Di situ Nabi khutbah kepada manusia. Waqala, dan bersabda siapa Nabi dalam khutbahnya, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, iku haramun, haram, alaikum, atas kalian. Jadi darah kalian, harta kalian itu haram untuk kalian. Artinya kalian tidak boleh saling membunuh, kalian tidak boleh saling merampas harta sesama orang iman. Kahurmati yaumikum, seperti keharamannya hari kalian, hadza, yang ini, yaitu hari Jumat. Karena waktu itu Nabi wukuf di Arafah pas hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum, di dalam bulan kalian, hadza, yang ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum, di dalam negara kalian, hadza, yang ini, yaitu negara Mekah. Ala, ingatlah, kullu syai'in, segala sesuatu, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, segala sesuatu peraturan-peraturan jahiliyah, tahta qadamayya, di bawah telapak kakiku, iku maudhu'un, ya,
diletakkan. Ketahuilah bahwa semua aturan-aturan jahiliyah sudah dibebaskan. Maksudnya sudah tidak diberlakukan lagi. Ya. Jadi berada di bawah telapak kakiku, maksudnya sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi diletakkan di bawah telapak kakiku. Jadi ketahuilah bahwa semua aturan-aturan jahiliyah diletakkan di bawah telapak kakiku. Artinya sudah tidak diberlakukan lagi. Ya. Wa dima'ul jahiliyah, dan darah-darah jahiliyah iku maudhu'atun, diletakkan, maksudnya dibebaskan. Dan pembunuhan-pembunuhan di zaman jahiliyah semua dibebaskan. Jadi sudah tidak ada lagi ya bisa menuntut ya, bebas ya. Wa inna awwala damin, dan sesungguhnya pertama kalinya darah atau pembunuhan, adau yang meletakkan aku Nabi atau membebaskan aku Nabi, min dima'ina, dari darah kami atau pembunuhan kami, iku damu bani Rabi'ata bnil Harith, darahnya ibni Rabi'ah ibnil Harith. Dan pertama kalinya darah atau pembunuhan yang aku bebaskan tidak bisa dituntut, itu adalah darahnya ya, ibni Rabi'ah ibnil Harith. Ya. Jadi ibni Rabi'ah itu ya berarti keponakan Nabi dari sepupu ya, karena ya Al Harith itu adalah ibnu Abdul Muthalib ya. Jadi Harith ini pamannya Nabi. Jadi Harith itu pamannya Nabi. Ya, Harith anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi. Nah, Rabi'ah ya itu sepupunya Nabi. Nah, yang dibunuh itu anak laki-lakinya Rabi'ah ya. Ibnu Rabi'ah. Ceritanya karena telah ada dia Ibnu Rabi'ah iku mustardian, menyusukan ya, menyusukan anaknya fi Bani Sa'din, di dalam Bani Sa'ad, kepada Bani Sa'ad. Jadi ceritanya si Ibnu Rabi'ah itu ya menyusukan anaknya kepada Bani Sa'ad. Ternyata faqatalahu, maka membunuh hu pada Ibnu Rabi'ah sapa Hudzailun, Hudzail. Ternyata dibunuh oleh Hudzail. Nah, maka karena itu peristiwa di masa jahiliyah, sekarang dibebaskan. Hudzail tidak bisa dituntut hukum qisas karena ya kan sudah sama-sama iman ya. Waktu itu Hudzail sudah iman sehingga nggak bisa dituntut karena ini peristiwa dalam masa jahiliyah. Jadi sudah dibebaskan oleh Nabi. Waribal jahiliyah, dan riba jahiliyah iku maudhu'un, dibebaskan. Dan begitu pula ya, riba di masa jahiliyah itu semua dibebaskan ya. Artinya ya yang sudah lewat ya sudah ya kan. Yang sudah lewat ya sudah. Yang berhak ya diambil hanya pokoknya harta. Adapun yang sudah lewat ya sudah ya. Seperti zaman dulu itu kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah itu ya suka ya menghutangkan hartanya dalam
jatuh tempo tertentu, ya kan, mungkin 1 bulan umpama. Nah, setelah 1 bulan jatuh tempo, maka yang menghutangi itu datang kepada orang yang hutang, ya. Lalu dia berkata, gimana, ya, apakah, ya, mau kamu bayar sekarang, ini sudah jatuh tempo, atau, ya, akan kamu, ya, tambah masanya, kamu undur lagi hutangnya, tapi kamu harus membayar lebih kepada saya. Itu kebiasaan mereka di zaman itu, ya kan. Nah, itu semua dibebaskan, ya. Nah, wa awwalu riban, dan pertama kalinya riba. Adau yang membebaskan aku Nabi, ribana, pada riba kami, iku riba Abbas, ya. Ribanya Abbas ibni Abdul Muthalib. Fa innahu, maka sesungguhnya ribanya Abbas, iku maudhu'un, diletakkan, dibebaskan, kulluhu, kesemuanya riba, ya. Dan pertama kalinya riba yang kami bebaskan adalah riba Abbas ibni Abdul Muthalib, ya. Jadi sudah dibebaskan semua, ya kan, ribanya Abbas, karena memang, ya, Abbas itu ya, orang kaya, ya kan, banyak duitnya, suka menghutangkan, ya kan, mengundakkan gitu, mengembangkan hartanya lewat sistem riba itu, ya kan. Ya itu tadi, diutangkan, ya. Nanti begitu jatuh tempo, ditagih orangnya nggak bisa, terus dinaikkan, ya kan, bayarnya harus lebih, ya. Setelah Islam ini dibebaskan semua, ya kan. Fattaku, maka takutlah kalian, Allah, pada Allah, fin nisa'i, di dalam urusan wanita. Maka takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, ya. Jangan sembrono dengan perempuan, dengan wanita. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, iku akhadtumuhunna, telah mengambil kalian, hunna, pada mereka wanita, bi amanillahi, dengan keamanan Allah, bi amanillahi, dengan keamanan Allah, ya. Yaitu dengan cara akad nikah, ya, yang dijamin halal, ya, dijamin halal untuk memiliki wanita tersebut, sehingga dijamin amannya, ya kan. Jadi takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, ya kan, karena kalian telah, ya, mengambil, ya, mereka perempuan itu dengan keamanannya Allah, yaitu dengan cara akad nikah, ya, sehingga menjadi halal, ya kan, dan dijamin, ya, aman, ya. Wastahlaltum, dan mengambil halal kalian, maksudnya, ya, mencari halal kalian, ya, menjadikan halal kalian, furujahunna, pada farji mereka wanita, bi kalimatillahi, dengan kalimatnya Allah. Begitu pula kalian telah mengambil halal atau menghalalkan, ya, menganggap halal pada, bukan menganggap, ya, memang menghalalkan, ya, menjadikan halal pada farji perempuan itu dengan kalimat Allah, yaitu dengan ijab kabul, ya kan, dengan ijab kabul nikah itu. Qabil tu nikahaha itu, ya. Walakum, dan bagi kalian laki-laki, alaihinna, wajib atas mereka perempuan atau istri, alla yutikna, untuk tidak memasukkan mereka wanita, furushakum, pada alas kalian, alas tidur,
ranjang tidur kalian, ahadan pada seseorang, takrohunahu yang benci kalian hu pada ahad. Ya. Dan kewajiban mereka para wanita yang harus mereka lakukan untuk kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan seorang pun yang kalian benci pada alas tidur kalian. Tak boleh memasukkan seseorang ke dalam kamar yang orang itu dibenci oleh suami. Fa'in fa'alna, maka jika mengerjakan mereka wanita, dzalika pada demikian itu, memasukkan orang lain, memasukkan seseorang ke kamar, padahal orang itu dibenci oleh suaminya, fadribuhunna, maka memukullah kalian, hunna pada mereka wanita, maka pukullah istri kalian, dorban dengan pukulan, ghaira mubarrihin, yang tidak merusak. Ya. Jadi jika istri-istri itu melakukan pelanggaran, yaitu memasukkan seseorang ke dalam kamar kalian, maka pukullah istri-istri itu dengan pukulan yang tidak merusak, ya, pukulan yang memberi pelajaran. Ya. Jadi jangan dipukul pakai sarung tapi isinya linggis, ya, isinya cangkul, jangan, ya kan. Jadi pukulan yang memberikan, ya, peringatan, ya, sehingga mereka bisa sadar. Walahunna, dan bagi mereka wanita, alaikum wajib atas kalian, rizkuhunna, rizki mereka wanita atau istri, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka istri, bil ma'rufi, dengan cara bil ma'ruf, sakpol kemampuan suaminya. Dan kewajiban kalian kepada istri-istri kalian adalah, ya, menafkahi, memberi pakaian kepada mereka dengan cara bil ma'ruf, ya, dengan sakpol kemampuan. Ya. Waqad taraktu, dan sungguh telah meninggalkan aku Nabi, fikum, di dalam kalian, ma, pada apa-apa, lan tadillu, tidak akan sesat kalian, ba'dahu, setelah ma. Ini atasamtum, jika berpegang teguh kalian, bihi, dengan ma. Dan aku tinggalkan di kalangan kalian, ya kan, sesuatu yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada sesuatu itu, yaitu, ya, kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran. Jadi telah aku tinggalkan Al-Quran untuk kalian semua. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada Al-Quran. Wa antum, dan kalian, ikutus aluna, akan ditanya kalian, anni, tentang aku Nabi. Dan ketahuilah, besok hari kiamat kalian akan ditanya tentang saya. Fama, maka apakah antum kalian, iku qailuna, orang-orang yang berkata, lalu apakah jawaban kalian nanti atas pertanyaan itu? Qalu, berkata mereka, para sahabat, nashhadu, menyaksikan kami, annaka, sesungguhnya engkau Nabi,
iku qad ballauta, sungguh-sungguh telah menyampaikan engkau, wa addaita dan telah mendatangkan engkau, wa nasahta dan telah nasihat engkau. Lalu para sahabat menjawab, ya, kami bersaksi, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah mendatangkan risalah, dan telah memberikan nasihat. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, bi isba'ihi dengan jarinya Nabi, as-sababati telunjuk, yarfa'uha mengangkat siapa Nabi, ha pada telunjuk, ilas sama'i ke arah langit, wayan kutuha dan menancapkan siapa Nabi, ha pada jari telunjuk, ilan nasi pada manusia. Yaitu Nabi bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya. Allahumma ya Allah, ishhad semoga menyaksikan engkau Allah. Allahumma ya Allah, ishhad semoga menyaksikan engkau Allah. Thalatha marratin, 3 kali. Nabi bersabda seperti itu 3 kali. Jadi setelah mereka menyampaikan jawaban, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, lalu Nabi bersabda, atau Nabi melapor kepada Allah, dengan jari-jari telunjuknya diangkat ke arah langit, diangkat ke arah langit, maksudnya kepada Allah, kemudian diturunkan ke arah manusia, ya Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Nah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Thumma adzana, kemudian memerintahkan azan siapa Nabi. Thumma aqama, kemudian memerintahkan qomat siapa Nabi. Fasalla, maka salat siapa Nabi az-zuhra pada zuhur. Thumma aqama, kemudian memerintahkan qomat siapa Nabi. Fasalla, maka salat siapa Nabi al-asra pada asar. Walam yusolli, dan tidak salat siapa Nabi, maksudnya tidak salat sunnah, bainahuma, di antara keduanya zuhur dan asar, syai'an, pada sesuatu. Dan Nabi tidak melakukan salat sunnah di antara zuhur dan asar. Ya, salatnya ya hanya zuhur dan asar itu saja. Thumma raqiba, kemudian naik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik kendaraannya, hatta ata, hingga mendatangi siapa Nabi al-mauqifa, pada tempat wukuf. Ya. Faja'ala, maka menjadikan siapa Nabi batna naqatihi, pada perut ontanya Nabi, yaitu al-qaswa, onta qaswa, ila sakharati, pada batu besar. Dan Nabi memarkir ontanya di batu besar. Waja'ala, dan menjadikan siapa Nabi hablal musyati, pada perkumpulan orang-orang yang berjalan, maksudnya orang-orang yang haji masyan, baina yadaihi, di antara depannya Nabi. Wastaqbala, dan menghadap siapa Nabi al-qiblata, pada kiblat. Falam yazal, maka tidak henti-henti siapa Nabi iku wakifan, orang yang wukuf, hatta ghorobat, hingga terbenam opo asyamsu, matahari. Nabi terus menjalani wukuf sampai matahari terbenam.
Wa dhahabat dan hilang opo as-sufratu, ya, mega, maksudnya mega yang berwarna kuning, ya. Mega yang berwarna kuning, qalilan sedikit. Ya. Hatta ghaba hingga telah hilang opo al-kursu mega merah. Jadi Nabi wukuf sampai matahari terbenam, mega kuningnya hilang, bahkan sampai mega merahnya juga telah hilang. Wa ardafa dan membonceng siapa Nabi Usamata pada Usamah khalfahu di belakangnya Nabi. Dan Nabi waktu itu membonceng Usamah, ditaruh di belakangnya. Wa dafa'a dan bertolak siapa Nabi, maksudnya kembali ke Muzdalifah sapa Rasulullah, ya. Wa dafa'a dan berangkat, ya, ke Muzdalifah kembali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syanaqa dan sungguh-sungguh telah menarik siapa Nabi lil qaswa untuk onta qaswa azimama pada kendali, dan Nabi menarik kendalinya onta qaswa hatta sehingga inna ra'saha sesungguhnya kepalanya onta qaswa iku la yusibu niscaya mengenai apa kepala maurika rohlihi pada sekeduk kendaraannya Nabi, ya. Jadi saking sangatnya Nabi menarik kendali, ya kan, kendali onta itu sampai-sampai kepalanya onta ini, ya, noleh ke belakang hingga ngenai ke tempat duduk, ya, tempat duduk atau sadelnya, ya, ngenai ke sadelnya onta itu, ya, atau joknya, ya, ya. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi biadihi dengan tangannya Nabi al-yumna yang kanan, dan Nabi bersabda seraya menggunakan tangan kanannya, ya kan. Ayyuhan nas, wahai manusia, as-sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang. Wahai manusia, tenang, tenang. Jadi dengan tangannya. Kullama ata, ketika datang siapa Nabi hablan pada bukit minal hibali dari beberapa bukit arkho maka menurunkan siapa Nabi atau mengendorkan, ya, laha pada kendaraan qalilan sedikit, ya. Jadi ketika Nabi sudah, ya, ketika Nabi sudah melewati bukit, ya kan, maka Nabi agak mengendorkan tali kendalinya kendaraan itu. Hatta tas'ada hingga naik apa onta, apa kendaraan. Sehingga kendaraannya juga naik, ya. Hatta ata hingga datang siapa Nabi al-Muzdalifata pada Muzdalifah, sampai Nabi, ya, tiba di Muzdalifah. Fasalla maka salat siapa Nabi biha di Muzdalifah al-maghribah pada salat maghrib wal isya'a dan isya' bi adzanin dengan azan wahidin yang satu wa iqamataini dan dua iqamah, dua qomat, ya kan. Nah, di Muzdalifah Nabi melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan satu kali adzan, dua kali qomat. Ya, yang waktu itu, ya, dilaksanakan dengan jamak takhir, ya kan. Karena sampai di Muzdalifah sudah malam, ya kan. Sudah malam. Berangkatnya dari Arafah saja sudah, ya,
maghrib ya, sudah maghrib. Walam yusabbih, dan tidak sholat siapa Nabi, tidak sholat sunnah siapa Nabi, bainahuma, di antara keduanya, maghrib dan isya, syai'an, pada sesuatu. Dan Nabi tidak melakukan sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya. Ya. Tsumma toja'a, kemudian tidur siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tala'a, hingga terbit opo al-fajru, fajar. Setelah sholat maghrib dan isya jamak takhir, lalu Nabi tidur hingga fajar. Wa sholat, dan sholat siapa Nabi al-fajro, pada sholat subuh, hina tabayyana, ketika jelas, lahu, bagi Nabi, opo as-subahu, subuh, bi adzanin, dengan adzan, wa iqamatin, dan qomat. Tsumma raqiba, kemudian naik siapa Nabi al-qaswa'a, pada unta qaswa, hatta ata, hingga datang siapa Nabi al-masy'arul haram, itu harokatnya al-masy'ari diganti al-masy'ara, al-masy'arul haram, pada masy'arul haram. Lalu Nabi menaiki unta qaswa'nya lagi sampai tiba di masy'aril haram. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا